Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosaputra. Kita pada pagi hari ini berkumpul di titik kumpul 180824. Pagi hari ini harapan kita, walaupun mungkin kemarin kita sudah capek ikut lomba, nonton lomba. Nah, pada hari ini kita juga mau merenungkan mengenai hal-hal apa saja yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita sering mendengar orang berkata, "Wah, saya apologet." Apa itu apologet? Banyak orang bangga dengan posisi sebagai apologet. Dan sering kita melihat ketika ada di media sosial, banyak orang mengaku sebagai apologet dan dia berusaha untuk membela keyakinannya. Berbicara apologet, itu ada apologet Kristen, ada apologet yang lainnya. Ya, namanya apologet berarti dia berusaha untuk membela apa yang dia yakini. Membela tentang kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran. Sehingga tidak sedikit kalau kita melihat di zaman saat ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan apologet, dia menyerang orang lain. Dia menjelek-jelekan orang lain. Dia menjatuhkan orang lain. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Bahwa setiap kita sebagai orang percaya harus menjadi apologet. Apakah kita wajib untuk membela kebenaran kita? Apakah kita wajib untuk membela dan apa yang kita yakini lalu kita menjelekan orang lain, mengatasnamakan kita apologet? Karena pada faktanya di zaman sekarang ini berkembang dengan sangat pesat, baik yang sudah berusia lanjut ataupun yang baru menanjak dewasa. Sering sekali mereka menamakan sebagai seorang apologet. Sebelum kita merenungkan apa itu apologet dan bagaimana bekerjanya dan mengapa orang senang sekali memberi julukan kepada dirinya sebagai seorang apologet. Sebelum kita merenungkan, mari saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Dukung juga pelayanan ini dengan berikan tanda like pada live streaming atau video ini, sehingga server daripada YouTube mengangkat video ini dan berada posisinya terus naik ke atas, dan banyak jiwa-jiwa yang mengetahui dan mereka pun pada akhirnya diberkati dengan berkat yang sama yang kita terima di pagi hari ini. Ikuti juga CPS Television hadir di TikTok, di mana juga saya memberikan pelayanan. Saya melayani dalam ibadah KKR kesembuhan dan pelepasan setiap hari Rabu malam dan Kamis malam jam 20.00, bahkan di dalam renungan kontemplasi setiap Sabtu pagi jam 6.30 bersamaan dengan YouTube channel ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti YouTube channel juga, saya hadir setiap hari jam 6.30 WIB untuk membawakan renungan dan kontemplasi. Kembali sekarang kita berbicara mengenai apologet. Begitu banyak muncul apologet zaman sekarang ini. Apologet masa kini. Apologet yang selalu berusaha untuk merasa dirinya paling benar. Apakah benar menjadi apologet di zaman digital pada saat ini? Berbicara apologet, berbicara ilmu atau teori atau teknik untuk membela keyakinan. Ya, tepatnya berbicara membela tentang Tuhan yang kita yakini. Makanya tidak sedikit banyak para apologet di zaman digital saat ini yang menyerang hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Oh, pendeta ini sesat. Oh, pendeta ini sesat. Oh, ini nggak benar. Oh, ajarannya sesat. Yang menjadi pertanyaannya, perlukah kita menjadi seorang apologet? Apakah Tuhan perlu pembela dari kita? Siapakah Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga mengatasnamakan dirinya sebagai seorang apologet Tuhan? Apakah Tuhan perlu pembelaan kita? Kalau Tuhan perlu pembelaan kita, apakah Tuhan tidak berkuasa membela dirinya sendiri? Apakah kebenaran firman Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya power untuk membuktikan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran? Berbicara tentang ilmu apologet,
memang ini dipelajari di dalam perkuliahan. Tepatnya ketika kita belajar mengenai teologi ya. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Pada saat kita mempelajari ilmu tentang Tuhan, ada diberikan di sana pelajaran atau mata kuliah tentang apologet. Ketika kita belajar tentang apologet, banyak teknik, banyak cara yang kita pelajari supaya kita bisa membela keyakinan kita, membela iman kita. Dan tidak sedikit akhirnya kita merasa bangga ketika kita bisa membela keyakinan kita, apalagi kita membuat bungkam setiap lawan-lawan kita. Wah, di sini sudah kepala kita gede, hidung kita kembang kempis ya, dan merasa hebat, merasa paling nomor satu, merasa paling luar biasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan suruh kita untuk menjadi apologet? Apakah Tuhan meminta Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pembela-pembela Tuhan? Loh, yang dibela Tuhan apa kita? Ayo, yang membutuhkan pembelaan kita atau Tuhan? Loh, orang kita siapa sih? Kita orang berdosa, kita orang yang tidak baik, kita orang yang tidak benar. Justru kita butuh pembelaan Tuhan apa? Supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa disucikan dan dikuduskan, bahkan kita bisa diselamatkan, dipindahkan dari tadinya kita meluncur ke dalam api yang kekal, kita masuk ke dalam surga yang kekal. Harusnya kan kita. Loh Pak, kalau gitu buat apa kita belajar apologet? Terus kita mau dihina-hina begitu saja? Oke. Bagaimana sesungguhnya apologet yang benar? Ini yang harus kita ketahui. Kalau kita melihat saat ini, bukan saya anti dengan ilmu apologet, bukan saya anti dengan yang namanya apologet. No, bukan. Tetapi banyak sekali di antara kita salah mengerti, salah menafsirkan, salah memahami. Ketika kita menguasai teknik-teknik di dalam berapologet, justru banyak di antara kita, ya saya nggak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa diri menjadi seorang apologet. Tapi lihat deh, apologet zaman now, zaman digital, lihat di dunia media sosial, baik itu melalui YouTube, baik melalui Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Banyak di antara mereka selalu mencari perdebatan. Lihat, perdebatan akhirnya apa? Menimbulkan cari musuh. Kok demen sih cari musuh? Orang mencari teman yang banyak, bukan cari musuh. Musuh satu aja sudah terlalu banyak. Itu loh, 1000 kawan, 1000 teman itu terlalu sedikit. Kenapa demen banget sih cari musuh? Nah, kita harus belajar dalam hal ini. Ayo, bukan berarti kita tidak boleh membela kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan bahwa ini loh yang benar. Tetapi, coba lihat. Ketika kita berdebat, yang kita adu apa? Otak kita kan? Pikiran kita kan? Sebanyak buku apa yang kita baca? Seberapa ribu lembar yang kita baca? Seberapa banyak yang kita kuasai? Itu yang kita keluarkan semuanya. Tetapi, apakah semuanya bisa membungkam orang-orang yang salah, orang-orang yang menuding kita nggak benar? Apakah bisa membungkamnya? Enggak kan? Nyatanya ya tetap aja. Bahkan yang menyerang, yang mempertanyakan dari yang berbeda keyakinan, bahkan ada yang sampai ada diskusi lintas agama, apakah mengubah mereka? Enggak. Mereka tetap saja seperti itu. Buat apa? Capek-capekin doang. Capek-capekin rahang mulut kita. Capek-capekin kita ngomong. Nah, bukan berarti kita tidak boleh membela. Membela yang benar, ya, berapologet yang benar, bukan sebatas otak kita. Bukan sebatas pikiran kita. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Ingat, banyak orang mengaku apologet, tetapi apakah Tuhan hidup di dalam dirinya? Apakah Roh Allah berfungsi? Apakah Roh Allah benar-benar bertahta di dalam bait Allah yang ada dalam tubuh kita masing-masing? Kalau memang Roh Allah bertahta di dalam baitnya, di dalam tubuh kita masing-masing, kita bisa lihat deh cara berpikir, cara melihat, cara merespon dari setiap peristiwa yang ada. Apa yang kita lakukan? Lalu ada orang yang kita lihat dia nyerang orang lain. Oh, dia sesat, dia begini, dia sesat, dia begini. Emangnya
Yang dikatakan sesat pikirin. Kan enggak. Nah, untuk menjadi pembela-pembela Tuhan, kita harus sadar dulu. Emangnya Tuhan butuh dibela sama Bapak Ibu Saudara dan saya? Emangnya Tuhan nggak punya kuasa untuk membela dirinya? Emang Tuhan nggak bisa membungkam orang yang salah? Banyak orang berkata begini, tapi kan Pak, dia salah. Dia harus dong kita kasih tahu. Kita harus tegur. Nah, lihat. Dari cara bicara begini aja udah kelihatan merasa dia paling benar. Apakah Tuhan Yesus ngajarin seperti itu? Kan enggak. Tuhan Yesus disesat-sesatkan enggak? Ayo pikir deh. Disesat-sesatkan enggak? Disesat-sesatkan. Tuhan Yesus dihina enggak? Dihina. Dibilang dia menghujat Allah. Lihat. Seorang tukang yang Farisi, orang-orang Farisi berusaha menyerang, menjatuhkan Yesus dengan mengatakan apa? Orang ini menghujat Allah. Sampai seperti itu. Dan kita sekarang berusaha membela. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Dia diam. Dia nggak membela seperti kita saat ini membela. Oh begini, begini, begini. Berbicara tentang apa? Doktrin. Wah A, doktrin B, doktrin C. Kelemahannya begini, kelebihannya begini, kelebihannya begini. Selalu seperti itu. Itu namanya cari musuh. Itu namanya cari ketenaran. Apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Saya yakin tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan contoh teladan seperti ini. Justru ketika Yesus dihina, dibilang bahwa dia menghujat Allah. Apakah Yesus membela? Belum tahu aja lu siapa gua. Nggak begitu kan? Nah, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia diam. Dan dia menunjukkan di dalam setiap sikap tindakannya. Ketika orang-orang Farisi bilang, oh di hari Sabat, kenapa melakukan mujizat? Malah Yesus berkata, lu lebih baik mana? Kita menolong yang sakit atau kita berkata kepada orang sakit ini, yang lumpuh ini, bangun dan berjalanlah. Dia menunjukkan melalui sikap dan perbuatan. Kita bukan tidak boleh berapologet, tetapi apologet yang sejati adalah apologet yang menunjukkan bahwa Roh Allah bertahta di dalam hidup kita, bertahta di dalam baitnya yang ada dalam tubuh kita. Sering sekali kita tidak menunjukkan bahwa kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi apologet yang benar. Apologet yang benar pasti dia menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Kedua, dia menunjukkan Tuhan itu benar. Ketiga, dia menunjukkan bahwa kebenaran yang dia akui sebagai kebenaran mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya, mengubah proses di dalam kehidupannya. Ini, nah, apologet zaman sekarang, dia bahas teori A, teori B, teori C. Buku A, buku B, buku C. Saya tidak menghujat atau menjelekkan apologet-apologet yang ada saat ini. Tetapi saya mengajak yuk buat Bapak Ibu Saudara semuanya, pendengar setia CPS Television yang bersama-sama dengan saya. Mari, kita harus jadi apologet. Ya, tapi jadi apologet yang benar. Apologet yang benar yang bagaimana? Yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ingat, kehendak Bapa di surga. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan dengan tujuan kita yang dihormati, kita yang dihargai, kita yang merasa hebat. Tidak. Justru kita harus menjadi apologet yang benar. Apa? Apologet yang benar, yang menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Orang yang menunjukkan bahwa dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan terlihat dari cara berpikir. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, itu semua ada di sini. Ingat, ini adalah tempat pertempuran yang paling dahsyat. Lalu bagaimana cara dia menggunakan matanya? Apa yang dia lihat dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya? Karena dia tahu dia bisa menangkap setiap pesan-pesan yang ada. Ini apologet yang benar, dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Membela Tuhan harus dengan menunjukkan Tuhan hidup dalam diri kita. Ngomong Tuhan doang, banyak orang hebat. Wah, luar biasa. Nggak perlu sekolah sampai S1, S2, S3. Tidak perlu sampai profesor, doktor, karburator, bocor. Nggak perlu. Ingat, ketika kita membela Tuhan dengan menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam diri kita,
Di situ kita menjadi seorang apologet yang sejati. Apalagi ketika kita disakiti dan kita tidak membalas orang yang menyakiti kita dengan kejahatan. Kita mungkin dihianati, kita tidak membalas dengan mengkhianati. Kita direndahkan, kita dihancurkan, kita difitnahkan yang jelas. Kita tidak membalas orang yang fitnahkan jahat kepada kita. Disinilah kita menjadi apologet yang benar. Apologet yang sejati. Apologet yang benar, apologet yang sejati, yang membela Tuhan melalui apa? Menghidupkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam dirinya. Bukan Yesus ada di dalam mulut kita, tetapi Yesus ada di dalam setiap perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita. Dan seorang apologet yang benar, apologet yang sejati, dia pasti bergerak, bertindak, berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan Yesus nggak suruh kita bicara, ya buat apa bicara? Ingat siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin kita Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia suruh kita bicara, ya kita bicara. Kalau dia tidak suruh kita bicara, ya jangan bicara. Ingat ini. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Ingat. Kita mungkin boleh sekolah pintar, boleh sekolah hebat, boleh lulus summa cum laude ya. Tetapi kita harus bisa menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bertakhta di dalam kehidupan kita. Mari, saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin kita sering banyak ngomong tentang Tuhan sana sini. Wah ini yang benar, oh ini yang benar, oh doktrin yang benar. Ya masih saat ini, nanti kalau dia kecewa dia berubah sendiri. Nah, kita belajar sekarang bagaimana menjadi apologet yang benar. Apologet yang benar, dia harus bisa menunjukkan melalui sikap, karakter, perbuatannya, perkataannya, cara berpikirnya, cara melihatnya, cara dia mendengar, dia menunjukkan bahwa dia sebagai seorang apologet sejati. Apologet sejati menghidupkan Yesus di dalam dirinya, bukan hanya menghidupkan di dalam mulut berbicara tentang Yesus. Di sini kita harus sadar, ketika kita berbicara tentang Yesus, adakah kita menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita? Adakah kita mematikan daging kita di dalam kehidupan ini? Ini yang harus kita renungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah bertindak, salah bersikap, dan kita merasa hebat menjadi seorang apologet. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita apologet sejati. Yuk, kita berkati teman-teman kita, saudara kita. Mungkin mereka saat ini bangga menjadi apologet. Berkati dengan cara apa? Nah, mungkin kan kita ngomong, ngapain jadi apologet? Share aja video ini kepada mereka. Biar dia sadar, apologet bukan yang nggak boleh. Apologet yang sejati, tunjukkan melalui perubahan hidup kita, karakter kita, sifat kita. Yuk, share video ini kepada teman, saudara, famili, orang tua, anak. Share kepada mereka supaya mereka juga diberkati dengan berkat yang sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Klik gambar loncengnya sampai keluar tanda sinyal ya. Kalau belum, klik lagi gambar loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Ikuti juga CPS Television hadir di TikTok setiap hari Rabu, Kamis malam jam 20.00 dan Sabtu pagi jam 6.30. Ikuti dan bergabunglah di dalam CPS Television. Biarlah kita semua diberkati. Mari, hari ini kita akan melakukan ibadah, beribadahlah di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Berbaktilah, berkumpullah bersama saudara-saudara seiman lainnya. Biar kita sama-sama belajar tentang kebenaran, sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita sama-sama berubah menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.